Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subono Arif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menjadi sorotan. Dua LSM penggiat penegakan hukum menggugat pra peradilan karena KPK dicurigai diam-diam menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini perkara besar yang menyentuh urat nadi keagamaan mayoritas rakyat Indonesia. Dugaan korupsi pengalihan kuota haji tahun 2023-2024 itu menyeret nama mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Jadi sekali lagi ini bukan kasus atau perkara kecil, ini perkara besar. Bahkan sangat besar ya, karena ini menyangkut kepentingan umat Islam, mayoritas di negeri ini yang rela menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji. Namun kuota tambahan yang seharusnya membantu mereka untuk bisa cepat antriannya itu justru diduga dialihkan untuk jemaah haji khusus. Kelompok yang bisa membayar lebih mahal dan berangkat jauh lebih cepat. Banyak diantaranya bahkan kemarin itu bisa berangkat mendaftar tahun itu dan juga berangkat tahun itu juga. Sementara jamaah haji reguler itu puluhan tahun tadi ya saya sebutkan, bahkan ada yang sampai mendekati 50 tahun ya di Sulawesi Selatan tuh. Bagi banyak orang, inilah bentuk ketidakadilan paling menyakitkan. Ketika kesempatan beribadah yang mestinya sakral, malah menjadi arena bisnis dan politik. Karena itu masyarakat berharap KPK bersikap tegas dan transparan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. KPK ini terkesan lamban, bahkan diduga secara diam-diam menghentikan penyidikan kasus ini. Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia, ARUKI, bersama Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, akhirnya itu menggugat KPK lewat pra peradilan. Gugatan itu sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Jumat 7 November 2025 dan rencananya akan segera disidangkan ini. Mereka menilai KPK tidak menjalankan kewenangan penyidikan sebagaimana mestinya. Padahal sebelumnya lembaga itu sudah menyatakan kasus kuota haji ini resmi naik ke tahap penyidikan. Bahkan KPK itu sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri. Tetapi setelah 2 bulan berlalu, ini sampai sekarang belum satu pun tersangka yang diumumkan. Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho menjelaskan dalam pernyataannya ini pada hari ini ya tanggal 11 November 2025, kami mengajukan permohonan pra peradilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengalihan kuota haji 2024 yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Kalau ini sudah langsung menyatakan penghentian ya. Kalau memang betul penghentian, serius sekali ini. Pernyataan itu memperkuat keresahan publik sebab KPK sebelumnya sudah menjanjikan akan segera mengumumkan tersangka. Namun janji itu tidak pernah ditepati. Makanya tidak salah kalau muncul pertanyaan besar. Mengapa lembaga anti korupsi yang begitu cepat menindak kasus lain kali ini tampak begitu lamban? Ini pokoknya kalau urusannya sama yang satu itu, aduh KPK langsung lamban ya. Karena Yakut Khalil Komas banyak pasti ada kaitannya dengan disebut kait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Sementara kasus yang juga sama berkaitan dengan Pak Jokowi ya ini kasus Bobi Nasution kan sampai sekarang ini bahkan ketika diminta untuk menghadirkan Bobi Nasution ke pengadilan saja di Medan sampai sekarang tidak dilakukan. Yang terjadi malah rumah Ketua Majelis Hakim yang meminta agar Bobi dihadirkan itu terbakar. Kita nggak boleh menyebutnya dibakar atau apa ya karena belum ada buktinya. Yang faktanya terbakar. Apakah benar prosesnya itu macet karena teknis penyidikan atau jangan-jangan ada tangan kekuasaan yang ikut menahan laju penegakan hukum ini? Sebab sekali lagi nama yang disebut dalam perkara ini bukan nama biasa. Yakul Khalil Qaumas bukan hanya mantan Menteri Agama, tetapi juga salah satu menteri yang paling dekat dan paling loyal kepada Presiden Joko Widodo pada waktu akhir masa jabatannya, periode jabatan yang kedua ya. Dia ini dikenal sebagai pembela paling vokal kebijakan Joko Widodo semasa dia jadi presiden di bidang keagamaan dan kaitannya dengan politik Islam. Karena itulah gugatan terhadap KPK ini bukan sekedar gugatan hukum. Dia itu menjadi pertaruhan moral dan politik tentang seberapa jauh independensi KPK benar-benar dipertahankan dan oleh siapa? Apakah oleh para penegak hukumnya sendiri
atau oleh publik yang masih percaya bahwa keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Tambahan kuota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada tahun 2024 itu kan awalnya disambut sebagai kabar gak baik, bukan hanya baik, kabar menggembirakan, banyak juga yang menggemakan takbir ya. Jumlahnya juga tidak main-main, 20.000 jemaah di luar kuota normal. Bagi jutaan calon jemaah yang sudah menunggu hingga belasan tahun, tambahan ini seperti tetes air di tengah padang pasir. Namun belakangan tambahan kuota itu justru menimbulkan tanda tanya besar bahkan kemarahan. Pasalnya pembagiannya tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam undang-undang itu kan secara tegas mengatur komposisi kuota itu 92% untuk haji reguler yang dikelola pemerintah dan 8% untuk haji khusus yang dikelola swasta atau penyelenggara ibadah haji khusus. Ternyata tambahan 20.000 kuota haji itu justru dibagi rata. 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus. Artinya sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler gagal berangkat meskipun sebagian dari mereka sudah menunggu belasan bahkan puluhan tahun. Sebaliknya, kuota tambahan justru diberikan kepada mereka yang mampu membayar lebih mahal untuk berangkat melalui jalur khusus yang biayanya bisa mencapai berkali-kali lipat ya dari haji reguler. Bagi publik, fakta ini menimbulkan kemarahan yang sulit dibendung. Ibadah haji ini yang mestinya menjadi puncak spiritual umat Islam malah terlibat, malah dibuat seolah-olah seperti ajang dagang dan simbol ketimpangan sosial. Bagi sebagian besar masyarakat, khususnya ini yang mereka mau berangkat haji, ini bukan sekedar dugaan korupsi administratif, tapi ini pengkhianatan terhadap rasa keadilan umat. Dan saya kira kalau muncul kemarahan itu kita bisa mengerti ya. Sebab masa tunggu antrian keberangkatan haji di Indonesia itu kini mencapai 35 hingga 40 tahun. Itu sebelum kemudian diubah oleh Kementerian Haji yang sekarang katanya dibuat rata-rata 26 tahun. Ini kita konteksnya ngomong tahun 2024 kemarin ya. Bahkan di beberapa daerah itu jauh lebih lama. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Ansori Siregar menyebut di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, masa tunggu calon jemaah haji mencapai 47 tahun. Ini bayangkan ya kalau 47 tahun. Ini Anda mulai berapa misalnya kalau yang mulai bisa bayar sendiri mungkin sekitar bayar nabung maksud saya mungkin yang sudah usia kerja ya mungkin 24-25 tahun gitu. Kalau dia 24-25 tahun aja berarti umur dia nanti pada usia 72 tahun dia baru bisa berangkat haji. Kan bayangkan itu ya, itu kan awal, kecuali kalau yang dibayarkan oleh orang tuanya, tapi tetap saja ya kalau misalnya dia 10 tahun sekarang dibayarin orang tuanya, nanti usianya sampai 57 tahun baru bisa dia berangkat. Pertanyaannya itu buat mereka-mereka yang usianya sudah lanjut baru bisa mendaftar karena baru ngumpulin duitnya bisa setelah tua, kapan dia bisa berangkatnya? Ada jaminan nggak dia masih bisa hidup nanti ketika giliran dia berangkat? Karena itu ketika ada dugaan kuota reguler dialihkan kepada jemaah khusus yang mampu membayar lebih mahal, ya wajar kalau orang merasa dikhianati dua kali oleh sistem dan oleh pejabat yang semestinya menjaga keadilan ibadah. Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian mencium kejanggalan itu sejak pertengahan tahun 2024. Setelah serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Kementerian Agama dan pengusaha travel haji, sampai ratusan jumlahnya ini, KPK akhirnya menyatakan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Dan lembaga ini, KPK sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri dan menyebut potensi kerugian negara bisa mencapai lebih dari 1 triliun. Ini baru kerugian negara loh ya. Makanya penting nih penerapan pasalnya ya. Ini pasal korupsi atau pasal suap ya. Kalau cuma pasal korupsi ya angkanya kecil, tapi kalau pasal suap, wah angkanya pasti gede banget ini. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam keterangannya pada 10 September 2025 mengatakan, ketika ditanya oleh wartawan, kapan ini ditetapkan tersangkanya? Dalam waktu dekat, pokoknya dalam waktu dekat. Ini sekarang sudah 1 bulan loh ya. Dan dia menambahkan pengumuman akan dilakukan dalam konferensi pers yang resmi. Ya, sekarang ini kalau kita kemudian diminta bersabar lagi, saya kira orang udah nggak siap untuk bersabar lagi kan, karena dia meminta publik bersabar dengan alasan penyidik masih mendalami keterangan para saksi. Sejumlah pakar hukum dan pengamat anti korupsi menilai bila kasus sebesar itu saja tidak kunjung jelas ujungnya, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar kepercayaan publik terhadap KPK, melainkan juga rasa keadilan umat Islam yang menjadi korban sistem birokrasi dan permainan kuota. Karena itu gugatan pra peradilan yang diajukan Aruki dan LP3HI dianggap lebih dari sekedar langkah hukum.
Ini bentuk semacam pressure test, ini semacam tekanan, ya, percobaan tekanan bagi KPK. Apakah lembaga ini masih benar-benar independen atau sudah kehilangan keberanian menegakkan keadilan di tengah tekanan politik dan kekuasaan? Nama Yakut Khalil Qomas dalam politik Indonesia itu punya dua wajah. Sebagai tokoh muda Nahdlatul Ulama dan sebagai menteri yang paling loyal kepada Presiden Joko Widodo. Sebelum duduk di kabinet, Yakut dikenal luas di lingkungan NU sebagai figur muda yang tegas, terbuka, dan sering mengambil posisi politik yang tidak populer di kalangan umat Islam yang lainnya. Dia menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor periode 2015-2020. Ini adalah organisasi pemuda yang memiliki sayap semi militer, Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Di bawah kepemimpinannya, Ansor tidak hanya bergerak di bidang sosial dan dakwah, tapi juga menjadi kekuatan politik yang sering tampil membela kebijakan Presiden Jokowi menghadapi kelompok-kelompok oposisi, terutama kalangan umat Islam. Ketika pemerintah membubarkan Front Pembela Islam pada akhir tahun 2020, Yakut yang baru saja dilantik sebagai Menteri Agama menjadi tokoh ormas Islam pertama yang secara terbuka mendukung langkah tersebut. Yakut menyebut keputusan pemerintah sebagai upaya menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Dari situ publik menilai Yakut bukan hanya sebagai pejabat tapi sebagai benteng politik Jokowi di ranah keagamaan. Dia sering pasang badan di isu-isu sensitif dari moderasi beragama, polemik azan dan khilafah hingga kebijakan larangan ceramah bermuatan politik di rumah ibadah. Setiap kali Jokowi diserang dengan isu agama, Yakut selalu muncul paling depan dan untuk menjelaskan, membela, bahkan menyerang balik. Di kalangan istana, loyalitas itu sangat dihargai. Jokowi beberapa kali secara terbuka memuji Yakut sebagai tokoh muda NU yang progresif, moderat, dan bisa menjembatani umat dengan pemerintah. Dan di kalangan elit NU, Yakut juga dikenal punya kedekatan personal dengan presiden. Ini bahkan lebih dekat dibandingkan sebagian besar menteri yang berlatar belakang partai Islam. Tapi di balik kedekatan itu, Yakut juga berada di medan politik yang penuh persilangan. Dia ini adik kandung Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sementara PKB, partai yang lahir dari rahim NU dan juga Yakut pernah menjadi anggota DPR, dipimpin oleh Muhaimin Iskandar alias Caimin yang kini posisinya berseberangan dengan PBNU. Ketegangan antara PBNU dan PKB ini memang sangat terasa sejak Yahya Stakuf memimpin PBNU. Yakut berada di tengah pusaran dua kekuatan besar itu, NU struktural yang dipegang keluarganya, kakak kandungnya, dan PKB politik yang dikendalikan Caimin. Jadi Yakut menjadi simbol pertarungan lama antara ulama dan umara dalam versi paling kontemporer, antara PBNU yang merasa harus kembali ke khitoh dan PKB yang menilai dirinya sebagai representasi politik NU, tetapi nggak mau dikendalikan oleh PBNU. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2024 ketika kemudian DPR membentuk panitia khusus angket penyelenggaraan haji. Sebelumnya rame-rame juga itu ada soal rencana kudeta terhadap Muhaimin ya, tapi gagal. Nah, dalam soal pansus haji ini kan Muhaimin itu satu, dia adalah wakil ketua DPR pada waktu itu posisinya. Kedua, dia sebagai tim pengawas haji. Nah, yang dipilih kemudian menjadi ketua pansus haji ini juga menarik, Nusron Wahid. Itu waktu itu masih anggota DPR dan dia menjadi anggota politisi dari Partai Golkar. Sekaligus kader NU loh ya. Dan Nusron ini juga mantan ketua umum GP Ansor. Ini sebelum Yakul dia pernah menjadi ketua umum GP Ansor. Jadi nggak salah kalau publik menyebut ini sebagai pertarungan anak-anak NU. Tapi di dua kekuasaan yang berbeda, satu di pemerintah, satu di parlemen. Pansus itu memanggil Yakul setidaknya 2 kali. Seingat saya 2 atau 3 kali ya, tapi tidak pernah hadir. Dia selalu mangkir. Nah, Kementerian Agama menyebut Yakul sedang menjalankan tugas negara. Dan salah satunya ini yang di luar negeri. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan, benarkah dia sedang menjalankan tugas atau sebenarnya dijauhkan dari tekanan politik di DPR. Konteks politiknya makin rumit karena Yakut bukan lagi hanya pejabat publik. Dia adalah simbol kekuasaan Jokowi di ranah Islam moderat dan sekaligus target politik lawan-lawan Jokowi di parlemen. Di titik ini kasus haji tidak lagi sekedar soal administrasi kuota, tapi sudah menjadi tarik-menarik antara kekuasaan lama dan kekuatan baru, antara loyalitas politik dan independensi hukum. Ini saya meminjam pernyataan dari Zainal Arifin Mochtar dalam wawancaranya dengan Tempo Oktober 2025 ini. Dia mengatakan begini, dalam kasus yang melibatkan pejabat setingkat menteri, KPK selalu berada di posisi sulit. Apalagi bila pejabat itu punya akses langsung ke presiden.
Tekanan politiknya luar biasa dan seringkali justru membuat proses hukum berjalan sangat hati-hati, kadang terlalu hati-hati. Saya kira perlu ditambahkan termasuk mantan presiden ya. Kedekatan Yakul dengan Jokowi membuat posisinya di satu sisi sangat kuat secara politik, tapi di sisi lain sulit disentuh secara hukum. Karena itu ketika publik melihat KPK berjalan sangat lamban dan dalam kasus ini banyak yang mulai berbisik-bisik. Apakah keterlambatan ini sekedar karena kehati-hatian hukum atau karena loyalitas politik masih bekerja di balik layar? Sejak panitia khusus haji DPR dibentuk, Yakut Khalil Qomas menjadi salah satu pejabat yang paling ditunggu kehadirannya. Pansus ingin mendengar langsung penjelasan soal pembagian tambahan kuota haji 2024 yang dianggap janggal. Namun hingga masa kerja Pansus berakhir bersama dengan masa kerja anggota DPR periode 2019-2024, Yakul nggak sekalipun datang memenuhi panggilan. Kementerian Agama itu selalu memberi alasan yang sama, sedang menjalankan tugas, sedang Menteri tengah bertugas ke luar negeri. Dan ini waktu dalam konteks yang menarik luar negeri ini karena Yakul tuh melakukan kunjungan ke 4 negara, Arab Saudi, Italia, Perancis, dan Uni Emirat Arab. Dan publik mencatat perjalanan itu berlangsung hampir 1 bulan penuh tepat di saat Pansus Haji sedang bekerja. Secara administratif ini mustahil ya seorang menteri di luar negeri selama dalam jangka yang panjang tanpa izin langsung dari presiden. Jadi ini muncul pertanyaan, apakah tugas atau kepergian Yakult itu benar-benar murni tugas negara atau bentuk penyelamatan politik di tengah tekanan DPR? Kritik berdatangan bukan hanya dari DPR tapi juga dari internal NU. Tokoh NU misalnya Nuril Arifin Husin atau yang dikenal sebagai Gus Nuril mendesak Yakult segera pulang dan menjelaskan persoalannya. Kata dia ini memalukan, malu bagi NU, malu bagi bapaknya yang kiai besar. Nah setelah rezim berganti, panggung politiknya ini pindah ke ranah penyidikan di KPK. Awal September, KPK mengumumkan kasus kuota haji resmi naik ke tahap penyidikan. Dan kemudian KPK mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri. Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama, Iswah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, Fuad Hasan Masrur, pemilik Matur Group, Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang disebut menerima jatah kuota tambahan. KPK menyebut pencekalan dilakukan untuk mencegah para pihak melarikan diri dan mempermudah pemeriksaan. Pada Kamis 14 Agustus 2025, penyidik KPK menggeledah kantor Maktur dan menemukan indikasi adanya penghilangan barang bukti. Dan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti atas tindakan tersebut. KPK kemudian melakukan evaluasi. Ini katanya kantor Maktur itu sudah dibersihkan sebelum tim penyidik datang. Dan sehari kemudian, 15 Agustus 2025, KPK menggeledah rumah Yakul Khalil Qomas di kawasan Condet, Jakarta Timur. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Yakul waktu itu disebut dia sangat kooperatif. Nah, kalau udah langkah-langkah seperti itu, ada yang sudah dinaikkan penyidikan, terus kemudian ada yang dicekal, rumahnya digeledah, ya mestinya publik berharap KPK segera menetapkan sebagai tersangka. Namun ini sudah berapa ini? 2 bulan berlalu ya, pengumuman itu nggak kunjung datang. KPK berdalih penyidikan masih menggunakan seperindik umum tanpa nama tersangka untuk menjaga independensi dan menghindari spekulasi publik. Tapi bagi banyak pihak alasan itu justru menimbulkan tanda tanya. Apakah menjaga independensi berarti menunda keputusan yang bisa mengguncang peta politik? Nah, kelihatannya kemudian publik dan juga banyak pengamat tentu saja mengkait-kaitkan dengan fakta bahwa pimpinan KPK yang sekarang ini bukan hasil proses di era Presiden Prabowo, melainkan produk dari tim seleksi bentukan Presiden Jokowi yang pada waktu itu di akhir masa jabatannya harusnya nggak boleh. Dia tetap membentuk tim sel dan kemudian ya nama-namanya terpilih. Yang ini kemudian oleh Presiden Jokowi pada waktu itu, dia menandatangani surat keputusan Presiden pada bulan Juli untuk calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Nah setelah kemudian terpilih nama-namanya, mereka calon pimpinan KPK, DPR waktu itu sempat meminta agar proses pemilihan KPK ditunda dan diserahkan kepada pemerintahan berikutnya. Namun Jokowi tetap melanjutkan ya. Nah setelah Prabowo dilantik, kemudian nama-nama yang dikirim ke DPR itu dikembalikan kepada Presiden Prabowo. Dan waktu itu DPR minta Prabowo membentuk tim sel agar pimpinan KPK benar-benar menjadi produk pemerintahan yang baru. Namun Prabowo ternyata mengembalikan daftar lama yang dipilih di era Jokowi dan kemudian dipilih ya dan dilantik. Jadi sekarang ini pimpinan KPK itu adalah hasil seleksi era Jokowi. Ya secara prosedur, secara hukum semua langkah sah. Tapi secara politik
ini kan membuat publik mulai bertanya-tanya, apakah KPK yang bekerja sekarang ini benar-benar lembaga baru atau hanya melanjutkan arsitektur kekuasaan lama? Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun pernah menegaskan selama proses seleksi dan pembentukan pimpinannya dilakukan di bawah pemerintahan lama, wajar kalau publik menilai lembaga itu masih berada di bawah bayang-bayang kekuasaan. Dan itu juga sejalan dengan analisis pakar hukum tata negara dari UGM Zainal Arifin Mochtar. Dia menyatakan bahwa KPK hari ini tidak hanya diuji oleh kasus, tapi juga oleh warisan kekuasaan yang menempelkannya. Independensi bukan lagi soal hukum, tapi soal keberanian memutus mata rantai loyalitas. Dan dua pandangan ini menggambarkan situasi yang sedang terjadi. KPK memang masih bekerja, tapi di bawah struktur politik dan psikologis yang dibentuk di era Jokowi. Dan karena itu banyak keputusan penting termasuk kasus kuota haji ini, dugaan korupsi kuota haji ini seperti terkunci di antara kepentingan hukum dan kepentingan politik. Fakta ini menjelaskan banyak hal mengapa KPK begitu cepat dalam beberapa perkara tapi sangat lamban dalam kasus lain termasuk dalam soal kuota haji ini. Dan kalau kita mau menunjukkan salah pengaruh Jokowi yang saya kira ini sulit untuk dibantah lagi adalah kasus Sylvester Matutina. Ini relawan Jokowi yang sudah jadi terpidana sejak tahun 2019 berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung karena melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden Yusuf Kala pada waktu itu. Tapi sampai sekarang udah 6 tahun berlalu kasusnya tidak segera dieksekusi. Bahkan sampai sekarang nggak ada kabar beritanya Sylvester Matutina itu. Dan yang konyolnya kan ketika dia sudah resmi menjadi terpidana, kemudian dia diangkat menjadi komisaris ID Food. Ini salah satu BUMN yang urusannya pangan. Dari situ saja kan kita bisa mendapatkan satu fakta yang sulit dibantah bahwa meskipun presidennya kekuasaannya sudah berganti, bayang-bayang kekuasaan Jokowi itu masih sangat kuat, masih menghantui para pejabat publik kita sehingga mereka tidak berani bergerak dengan cepat dan kemudian lamban, dan yang dicurigai tadi jangan-jangan KPK malah menghentikan kasus dugaan korupsi haji ini. Saya Rusbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.